ketika hard disk masih sebesar lemari 5. Hari ini, kita bisa membeli sebuah hard disk eksternal yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Bahkan teknologi penyimpanan modern sudah memungkinkan kita membawa ratusan gigabyte hingga terabyte data di dalam perangkat yang sangat kecil. Kita bisa menyimpan ribuan foto, ratusan film, musik, dokumen, program komputer, bahkan berbagai macam data pekerjaan dalam sebuah perangkat yang dapat dimasukkan ke dalam tas tanpa terasa berat. Namun kalau kita kembali ke masa lalu, pemandangan tersebut akan terlihat hampir mustahil. Karena hard disk pertama di dunia bukanlah benda kecil yang bisa kita masukkan ke dalam saku. Hard disk pertama justru berukuran sangat besar. Sangat besar. Bahkan begitu besar hingga jika ditempatkan di sebuah ruangan modern, perangkat tersebut mungkin terlihat seperti mesin industri. Inilah awal perjalanan panjang teknologi hard disk. Pada tahun 1956, IBM memperkenalkan sebuah perangkat yang menjadi tonggak penting dalam sejarah penyimpanan komputer. Namanya IBM 350 Disk Storage Unit. Perangkat tersebut merupakan bagian dari sistem IBM 305 RAMA. RAMA sendiri merupakan singkatan dari Random Access Method of Accounting and Control. Bagi dunia komputer pada masa itu, kemampuan untuk mengakses data secara acak merupakan sebuah lompatan besar. Sebelum teknologi tersebut berkembang, penyimpanan data memiliki banyak keterbatasan. Data dapat disimpan dalam pita magnetik, kartu berlubang, atau media lainnya. Tetapi untuk menemukan informasi tertentu, komputer sering harus melalui proses yang lebih panjang. Hard disk membawa konsep yang berbeda. Data disimpan pada piringan magnetik yang dapat berputar. Sebuah kepala baca tulis bergerak di atas permukaan piringan tersebut untuk mencari lokasi data. Konsep inilah yang menjadi dasar teknologi hard disk selama puluhan tahun. Namun jangan membayangkan hard disk pertama seperti HDD yang biasa kita lihat sekarang. Perangkat itu jauh lebih besar. IBM 350 memiliki puluhan piringan magnetik berukuran besar yang disusun secara vertikal. Seluruh sistem membutuhkan ruang yang sangat besar. Dan yang lebih mengejutkan, kapasitas penyimpanannya hanya sekitar beberapa megabyte. Sekarang bandingkan dengan hard disk modern. Satu foto dari kamera atau smartphone saat ini bisa berukuran beberapa megabyte. Satu video berkualitas tinggi bisa berukuran gigabyte. Sementara hard disk pertama yang memenuhi ruang besar tersebut hanya mampu menyimpan data dalam jumlah yang bagi kita sekarang terlihat sangat kecil. Tetapi pada tahun 1956, kapasitas tersebut sangat mengesankan. Bayangkan dunia komputer pada masa itu. Komputer bukanlah benda yang berada di atas meja setiap rumah. Komputer merupakan mesin mahal yang digunakan oleh perusahaan besar, lembaga pemerintah, universitas, dan organisasi tertentu. Ukuran komputer sendiri bisa memenuhi sebuah ruangan. Jadi ketika muncul perangkat penyimpanan yang mampu menyimpan jutaan karakter data dan memungkinkan akses yang lebih cepat, teknologi tersebut merupakan revolusi. 4. Tetapi ada satu masalah besar. Ukuran. Hard disk pada masa awal membutuhkan mekanisme-mekanis yang cukup kompleks. Piringan harus berputar. Kepala baca tulis harus bergerak dengan sangat presisi. Dan semuanya harus ditempatkan dalam sebuah sistem yang stabil. Bayangkan jika piringan tersebut berputar dengan kecepatan tinggi dan kepala baca tulis bergerak sangat dekat dengan permukaannya. Sedikit saja terjadi kesalahan, data bisa mengalami masalah. Karena itu, teknologi hard disk membutuhkan rekayasa yang sangat presisi. Namun manusia tidak berhenti di sana. Para insinyur mulai mencari cara untuk membuat hard disk lebih kecil. Jika komputer semakin kecil,
media penyimpanannya juga harus semakin kecil. Inilah pola yang kemudian terus terjadi selama puluhan tahun. Komputer mengecil, hard disk mengecil, kapasitas meningkat, kecepatan meningkat, dan biaya produksi perlahan turun. Dari mesin sebesar lemari, hard disk perlahan berubah menjadi perangkat yang dapat ditempatkan di meja. Kemudian menjadi perangkat yang dapat dipasang di dalam komputer pribadi. Kemudian menjadi semakin tipis. Dan akhirnya menjadi perangkat yang bahkan dapat dibawa kemana-mana. Namun perjalanan tersebut tidak terjadi dalam semalam. Ada banyak inovasi yang harus dilakukan. Mulai dari material piringan, teknologi kepala baca tulis, metode penyimpanan magnetik, sistem kontrol, motor, firmware, hingga cara komputer berkomunikasi dengan perangkat penyimpanan. Semua berkembang secara bertahap. Dan pada akhirnya, hard disk mulai memasuki dunia komputer pribadi. Disitulah revolusi berikutnya dimulai. Hard disk masuk ke komputer pribadi 6. Ketika komputer mulai menjadi semakin kecil dan semakin terjangkau, kebutuhan terhadap media penyimpanan ikut berubah. Komputer tidak lagi hanya digunakan oleh perusahaan besar. Komputer pribadi mulai muncul di rumah, sekolah, kantor, dan berbagai tempat lainnya. Dan komputer pribadi membutuhkan sesuatu yang sangat penting. Tempat untuk menyimpan data. Pada awal perkembangan komputer pribadi, floppy disk memiliki peran besar. Namun floppy disk memiliki keterbatasan. Kapasitasnya relatif kecil. Jika pengguna ingin menyimpan banyak data, mereka membutuhkan beberapa disk. Program komputer pun terkadang harus dibagi ke dalam beberapa media. Semakin kompleks perangkat lunak, semakin besar pula kebutuhan penyimpanannya. Hard disk kemudian menjadi solusi. Dengan hard disk, pengguna dapat menyimpan sistem operasi, program, dan berbagai file secara permanen di dalam komputer. Tidak perlu memasukkan floppy disk setiap kali ingin menjalankan program tertentu. Data bisa berada di dalam komputer dan dapat diakses kapan saja. Perubahan ini sangat besar. Komputer mulai terasa lebih praktis. Namun hard disk masih memiliki harga yang cukup tinggi. Karena itu, pada awalnya tidak semua komputer pribadi memiliki hard disk. Tetapi ketika teknologi berkembang, produksi meningkat dan biaya perlahan turun. Hard disk mulai menjadi semakin umum. Kemudian datanglah era komputer desktop. 8. Hard disk mulai memiliki bentuk yang lebih standar. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil dan lebih mudah dipasang. Antarmuka seperti ide membantu menghubungkan hard disk dengan motherboard komputer. Pengguna tidak perlu lagi berhadapan dengan mesin penyimpanan sebesar perangkat generasi awal. Hard disk telah berubah menjadi komponen komputer. Dan kapasitasnya terus meningkat. Megabyte berubah menjadi ratusan megabyte. Kemudian gigabyte mulai menjadi sesuatu yang semakin umum. Perubahan tersebut sangat penting karena perangkat lunak juga berkembang. Sistem operasi semakin kompleks. Game komputer semakin besar. Foto digital mulai populer. Musik digital mulai berkembang. Video digital mulai digunakan. Semua itu membutuhkan ruang. Dan hard disk menjadi tempat utama untuk menyimpan semuanya. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika kapasitas penyimpanan meningkat, manusia ternyata tidak berhenti menghasilkan data. Justru sebaliknya. Semakin banyak ruang tersedia, semakin banyak pula data yang kita simpan. Ketika hard disk hanya memiliki kapasitas kecil, kita mungkin hanya menyimpan dokumen penting. Ketika kapasitas meningkat, kita mulai menyimpan musik,
kemudian foto, kemudian video, kemudian koleksi film, kemudian game, dan akhirnya berbagai macam data digital. Hard disk secara tidak langsung ikut mendorong ledakan budaya digital. 6. Kemudian muncul standar SATA. Teknologi koneksi hard disk berkembang. Kecepatan transfer data meningkat. Instalasi menjadi lebih praktis. Hard disk semakin mampu memenuhi kebutuhan komputer modern. Tetapi satu masalah tetap ada. Hard disk menggunakan komponen mekanis. Di dalamnya terdapat piringan yang berputar. Ada kepala baca tulis. Ada motor. Ada mekanisme yang harus bergerak dengan presisi. Artinya hard disk tetap memiliki batas tertentu. Perangkat dapat menghasilkan suara. Dapat menghasilkan panas. Dan karena memiliki bagian bergerak, ia lebih rentan terhadap guncangan dibandingkan media penyimpanan tanpa komponen mekanis. Namun keunggulan hard disk sangat sulit dikalahkan. Kapasitasnya besar. Harganya relatif murah. Dan teknologinya telah berkembang selama puluhan tahun. Karena itulah hard disk tetap bertahan. Bahkan ketika teknologi penyimpanan baru mulai muncul. Tetapi kemudian datanglah sebuah pesaing yang mengubah semuanya. Namanya Solid State Drive. SSD. Dan kemunculan SSD membuat pertanyaan besar muncul. Apakah masa depan penyimpanan komputer masih milik hard disk? Atau justru teknologi mekanis ini perlahan akan ditinggalkan? Dari piringan berputar ke SSD 6. Untuk memahami mengapa SSD begitu penting, kita harus kembali melihat kelemahan utama hard disk. Hard disk menyimpan data pada piringan magnetik. Piringan tersebut harus berputar. Kepala baca tulis harus bergerak. Ketika komputer meminta sebuah data, mekanisme tersebut harus mencari lokasi data yang diperlukan. Proses ini membutuhkan gerakan fisik. SSD menggunakan pendekatan yang berbeda. Tidak ada piringan berputar. Tidak ada kepala baca tulis yang bergerak. Data disimpan dalam chip memori flash. Konsep ini membuat SSD memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Akses data dapat dilakukan dengan sangat cepat. Komputer dapat melakukan booting lebih cepat. Program dapat terbuka lebih cepat. Transfer data dapat meningkat secara signifikan, tergantung jenis SSD dan antarmukanya. Dan karena tidak memiliki bagian bergerak seperti HDD, SSD juga lebih tahan terhadap guncangan mekanis dalam penggunaan normal. 7. Kemudian SSD mengalami evolusi lain. Dari bentuk seperti drive konvensional, teknologi tersebut berkembang menuju M2. M2 merupakan format yang jauh lebih kecil. Sebuah SSD M2 dapat berbentuk seperti papan kecil yang langsung dipasang ke motherboard. Dan disinilah perjalanan penyimpanan mulai memasuki tahap yang benar-benar menarik. Kita kembali ke awal. Hard disk pertama berukuran sangat besar. Kemudian hard disk menjadi semakin kecil. Kemudian muncul HDD desktop yang relatif ringkas. Kemudian SSD. Kemudian SSD M2. Sekarang kita memiliki perangkat penyimpanan berkecepatan tinggi yang ukurannya bisa hanya beberapa sentimeter. 5. Perbandingan tersebut menunjukkan betapa ekstremnya perkembangan teknologi penyimpanan. Namun menariknya, hard disk tidak langsung mati. Justru hingga sekarang, hard disk masih memiliki tempat yang sangat penting. Kenapa? Karena kapasitas. Untuk penyimpanan dalam jumlah sangat besar dengan biaya per kapasitas yang relatif rendah, HDD masih sangat berguna. Pusat data, server, sistem backup, penyimpanan arsip,
perpustakaan digital, dan berbagai kebutuhan lainnya masih menggunakan hard disk dalam jumlah besar. Sementara SSD unggul dalam kecepatan dan respons. Jadi dunia penyimpanan modern bukan sekadar cerita tentang HDD kalah dan SSD menang. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Dan perkembangan hard disk sendiri belum berhenti. Para produsen terus mencari cara untuk meningkatkan kepadatan data pada piringan. Teknologi perekaman magnetik terus berkembang. Tujuannya sederhana. Menyimpan lebih banyak data dalam perangkat yang sama. Inilah salah satu hal paling menarik dari hard disk. Walaupun teknologinya terlihat tua dibandingkan SSD, para insinyur terus menemukan cara untuk membuatnya lebih efisien. Piringan menjadi semakin canggih. Kepala baca tulis semakin presisi. Metode perekaman semakin maju. Kapasitas meningkat. Dan teknologi hard disk masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data dalam skala sangat besar. Sementara itu, SSD juga terus berkembang. Dari SATA menuju NVMe. Kecepatan semakin tinggi. Ukuran semakin kecil. Dan penggunaan SSD semakin luas. Laptop modern bahkan dapat menggunakan SSD yang ukurannya hanya sedikit lebih besar dari sebuah batang permen karet. Bayangkan perjalanan tersebut. Dari sebuah mesin besar yang membutuhkan ruang khusus menjadi komponen kecil yang langsung berada di motherboard. Inilah salah satu contoh paling jelas tentang miniaturisasi teknologi. Tetapi sebenarnya perjalanan hard disk bukan hanya tentang membuat perangkat semakin kecil. Ini juga tentang membuat kapasitas semakin besar. Dan disinilah kita sampai pada bab terakhir. Karena ketika kita melihat masa depan penyimpanan, pertanyaannya bukan lagi sekadar seberapa kecil hard disk bisa dibuat. Tetapi, seberapa banyak data yang bisa kita simpan dalam perangkat yang semakin kecil? Dari raksasa ke mini, masa depan penyimpanan 7. Perjalanan hard disk merupakan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah teknologi komputer. Pada awalnya, sebuah perangkat penyimpanan bisa memenuhi sebagian besar ruangan. Kemudian ukurannya mengecil. Kemudian menjadi bagian dari komputer. Kemudian menjadi perangkat eksternal. Kemudian teknologi penyimpanan berbasis flash membawa kita ke perangkat yang jauh lebih kecil. Dan sekarang kita bisa membawa kapasitas penyimpanan yang dahulu hanya bisa dibayangkan oleh komputer besar. Bayangkan seseorang dari tahun 1950-an melihat sebuah SSD modern. Mungkin ia akan sulit percaya bahwa perangkat sekecil itu dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi perkembangan teknologi memang sering terlihat seperti keajaiban ketika dilihat dari masa lalu. Hard disk mengajarkan kita satu hal penting. Teknologi tidak hanya berkembang dengan menjadi lebih kuat. Teknologi juga berkembang dengan menjadi lebih kecil. Lebih hemat energi. Lebih cepat. Lebih mudah diproduksi. Dan lebih mudah digunakan. Namun ada ironi menarik. Semakin kecil perangkat penyimpanan, semakin banyak data yang kita hasilkan. Kamera semakin tajam. Video semakin berkualitas tinggi. Game semakin besar. Aplikasi semakin kompleks. Kecerdasan buatan menghasilkan data dalam jumlah besar. Internet of Things menghasilkan data dari berbagai sensor. Pusat data harus menyimpan semuanya. Artinya kebutuhan terhadap penyimpanan tidak pernah benar-benar berhenti. Itulah alasan mengapa hard disk masih memiliki tempat. Walaupun perangkat yang kita gunakan sehari-hari semakin kecil, dunia digital di belakangnya justru semakin besar. Di pusat data, ribuan bahkan jutaan perangkat penyimpanan dapat bekerja bersama. Di sana,
hard disk masih menjadi salah satu teknologi penting. Sementara SSD digunakan untuk kebutuhan yang membutuhkan kecepatan tinggi. Dengan kata lain, masa depan kemungkinan bukan tentang satu teknologi yang menggantikan semuanya, melainkan kombinasi berbagai teknologi. HDD untuk kapasitas besar, SSD untuk kecepatan, penyimpanan cloud untuk akses dari berbagai lokasi, dan teknologi baru yang mungkin saat ini bahkan belum kita gunakan secara luas. 7. Dan jika kita melihat kembali seluruh perjalanan ini, ada satu perubahan yang sangat jelas. Dahulu manusia harus menyediakan ruang khusus untuk menyimpan data. Sekarang manusia bisa membawa data di dalam saku. Dahulu beberapa megabyte membutuhkan mesin besar. Sekarang kapasitas yang jauh lebih besar bisa tersedia dalam perangkat kecil. Dahulu penyimpanan merupakan sesuatu yang mahal dan eksklusif. Sekarang penyimpanan menjadi bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat perjalanan hard disk begitu luar biasa. Ia bukan sekadar perjalanan sebuah komponen komputer. Ia adalah perjalanan bagaimana manusia belajar menyimpan semakin banyak informasi dalam ruang yang semakin kecil. Dan perjalanan tersebut belum berakhir. Mungkin suatu hari nanti SSD juga akan terlihat besar. Mungkin akan muncul teknologi penyimpanan yang ukurannya jauh lebih kecil. Mungkin data akan semakin banyak tersimpan secara terdistribusi melalui jaringan. Mungkin teknologi masa depan akan menggunakan metode yang saat ini masih berada dalam tahap penelitian. Namun satu hal hampir pasti. Kebutuhan manusia untuk menyimpan data akan terus berkembang. Karena selama manusia terus menciptakan informasi, manusia akan selalu membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Dan jika kita melihat sebuah hard disk lama sekarang, mungkin benda itu terlihat biasa saja. Tetapi di balik piringan yang berputar tersebut terdapat sejarah panjang inovasi. Sebuah sejarah yang dimulai dari perangkat raksasa, kemudian berubah menjadi komponen komputer, kemudian berkembang menjadi perangkat portabel, dan akhirnya membuka jalan bagi teknologi penyimpanan modern yang semakin kecil dan semakin cepat. Dari raksasa ke mini, dari megabyte ke terabyte, dari piringan berputar ke chip elektronik. Itulah perjalanan hard disk. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa dalam dunia teknologi, sesuatu yang terlihat mustahil hari ini bisa menjadi hal biasa beberapa dekade kemudian. Dan mungkin, ketika kita melihat perangkat penyimpanan kecil di tangan kita sekarang, kita sebenarnya sedang melihat hasil dari perjalanan teknologi selama lebih dari setengah abad. Kalau kamu menikmati perjalanan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga like videonya jika kamu merasa pembahasan ini menarik. Dan share video ini kepada teman atau keluarga yang juga suka dengan sejarah komputer, teknologi, dan berbagai benda yang ternyata memiliki cerita panjang di baliknya. Karena masih banyak teknologi yang setiap hari kita gunakan, tetapi sejarahnya mungkin jauh lebih mengejutkan daripada yang kita bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.